Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur pada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang sungguh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan bersatu bersama-sama dengan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menguluskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami. Dan anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15 di bawah perikop pelayanan dan penderitaan Paulus, pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan segala surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti perintah-perintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya mau bilang bahwa ini sebuah pernyataan yang diberikan Yesus Kristus secara langsung bagi Paulus dan terlebih khusus bagi kita semua. Kenapa saya bilang begitu? Karena di ayat 13 di situ Tuhan mengingatkan bahwa Rasul Paulus yang dahulunya berdosa atau mati karena hal-hal yang lahiriah telah hidup bersama-sama dengan Allah, dan Allah telah mengampuni segala pelanggarannya. Jadi segala sesuatu yang menjadi pelanggaran Rasul Paulus telah diampuni Allah, dan Allah telah menghapus semua hutang dan oleh ketentuan-ketentuan yang mendakwa terhadap dia dan mengancam dia, semuanya itu telah dimusnahkan. Dan pemusnahan itu bukan hanya bagi Rasul Paulus, tetapi juga bagi kita. Ini sebagai bentuk dan penyertaan Yesus Kristus yang begitu nyata, yang menyatakan secara tidak langsung bahwa Ia mati untuk mengalahkan seluruh iblis yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang iblis, tentu saya percaya dan yakin bahwa kita semua tahu iblis itu seperti apa. Tetapi untuk melawan iblis, Tuhan telah menolong ketong untuk ada dalam peperangan itu
dan kemenangan itu telah diraih Tuhan. Jadi kemenangan yang diraih Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya hak miliknya, tetapi juga hak milik setiap kita yang menjadi ciptaannya. Itu sebabnya kemenangan Yesus Kristus atas kekalahan iblis harusnya bukan hanya dirayakan oleh Yesus Kristus, tetapi dirayakan oleh setiap kita untuk hidup lebih baik, hidup lebih bermakna, hidup lebih bertujuan, dan hidup lebih menjadi berkat dimanapun kita berada. Kemenangan-kemenangan yang akan Tuhan lakukan di atas kayu salib, dan segala dosa-dosa kita yang Tuhan ukir di atas kayu salib, biarlah itu menjadi satu pertanda di mana kita telah dibersihkan, kita telah disucikan, dan kita tidak ada lagi noda dari para iblis. Tuhan telah melucuti perintah-perintah dan penguasa-penguasa. Dan kemenangan itu yang dimiliki Tuhan adalah kemenangan kita bersama. Biarlah dari kemenangan itu kita mempunyai hidup yang lebih baik, yang lebih berkenan, dan lebih menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita.